Modifikasi Noken Anggrek, pelanggaran hukum internasional dan hak cipta budaya asli Papua. Penggunaan noken, tas anyaman tradisional Papua, telah mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan. Modifikasi noken anggrek yang menggabungkan desain noken tradisional dengan motif anggrek telah menimbulkan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelanggaran hukum internasional, hak cipta, dan penghormatan terhadap budaya asli bangsa Papua. Praktik modifikasi ini, jika dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari komunitas adat pemilik hak intelektual atas desain noken, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi UNESCO tentang perlindungan dan promosi keragaman ekspresi budaya. Konvensi ini menekankan pentingnya perlindungan dan promosi ekspresi budaya, termasuk hak komunitas adat untuk mengontrol dan memanfaatkan warisan budayanya sendiri. Lebih jauh lagi, modifikasi noken anggrek dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Desain noken tradisional merupakan hasil karya kolektif yang telah diwariskan turun-temurun. Penggunaan desain ini untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemilik hak cipta merupakan tindakan ilegal dan tidak etis. Hal ini tidak hanya merugikan komunitas adat yang kehilangan potensi pendapatan dari karya mereka, tetapi juga mengikis nilai budaya dan spiritual yang melekat pada noken. Dampak negatif dari modifikasi noken anggrek tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan ekonomi. Praktik ini juga dapat menyebabkan distorsi dan misrepresentasi budaya Papua. Malam hari ini saya mau klarifikasi terkait foto-foto yang lagi trending terkait dengan modifikasi noken anggrek jadi tas. Mungkin banyak orang bertanya, kenapa sih ibu ini baru persoalkan masalah ini? Atau mungkin juga ada yang bilang, wah nokennya bagus-bagus, kenapa jadi masalah? Atau bukan noken sih, yang ada itu kan bukan noken, tapi tas. Tasnya kok cantik-cantik, modis, modern, tapi kenapa dipersoalkan? Ya itu mungkin pemikiran saudara-saudari, tapi dari tradisi leluhur saya yang memiliki budaya noken anggrek itu sendiri yang sudah dimodifikasi tanpa seizin lembaga adat yang ada di kampung saya, memotong, menghilangkan, menggunting, merobek bagian dari noken anggrek adalah pamali. Pamali kembali ke saya punya adat, tradisi, turun-temurun budaya yang ada. Jadi di adatnya saya memotong bagian daripada noken, termasuk ke bone ini, memotong bagian samping sini atau memotong bagian dasar daripada noken ini sangat pamali. Karena apa? Noken ini diibaratkan rahim seorang ibu. Noken talinya itu memikul tanggung jawab, memikul beban dan tanggung jawab kehidupan. Isi dalam noken ini dia mengisi kehidupan manusia yang mungkin tidak dan memiliki segala macam signifikansi kebutuhan budaya yang ada bagi dalam komunitas noken. adat tertentu, dapat mengaburkan makna dan nilai estetika noken tradisional. Hal ini dapat memicu hilangnya identitas budaya dan pengurangan nilai intrinsik noken sebagai simbol kebanggaan dan identitas masyarakat Papua. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta dan hak intelektual komunitas adat Papua. Pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat luas perlu berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi praktik modifikasi noken anggrek yang melanggar hukum dan tidak menghormati budaya asli Papua. Penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan noken dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, adil, dan menghormati hak-hak komunitas adat pemiliknya. Hanya dengan demikian, kita dapat menjaga kelestarian warisan budaya Papua dan memastikan keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Selamat pagi semua, dimanapun kita berada. Saya Titus PKI, pencetus gagasan noken khas Papua di UNESCO Paris, Prancis. Noken khas Papua dari sebelum dikenal menjadi terkenal, itu mulai dipikirkan dari 2008. 2008 dipikirkan
dilakukan pendekatan-pendekatan, akhirnya diproses dan terdaftar diakui oleh UNESCO pada tanggal 4 Desember 2012. Hal ini bukan langsung tiba-tiba, tapi membutuhkan proses yang panjang. Maka pada saat ini saya perlu sampaikan kenapa Noken didaftarkan ke UNESCO adalah bagian terpenting yang mesti diperhatikan, direnungkan, dihayati, didalami oleh manusia Papua siapapun tanpa kecuali. Entah pejabat, penguasa, atau masyarakat kecil di bawah. Jadi semua punya tanggung jawab untuk lestarikan, lindungi, kembangkan, dan dimanfaatkan sebagaimana layaknya. Dan pada saat ini saya perlu sampaikan keterkaitan dengan kondisi Noken belakangan. Saya dengar informasi dari Mama Noken di Nabire, Papua, bahwa ada pihak, ada oknum pelaku yang membeli Noken lalu menggunting Noken. Hal itu hal fatal dan sudah melanggar hukum internasional, yaitu Konvensi 2003 tentang perlindungan warisan budaya tak benda. Dan hal ini harus diproses pelaku oknumnya supaya hentikan segala cara perbuatan yang merendahkan, menginjak, dan meniadakan Noken hasil kemahiran perajin Noken itu sendiri. Apalagi menggunting-gunting Noken, itu menggunting hak cipta setiap pribadi, pelaku atau perajin Noken itu sendiri. Jadi pelaku yang maksud saya dalam hal ini pelaku yang merusak, yang meniadakan Noken adalah perusak. Maka itu generasi yang memahami tentang nilai pentingnya Noken itu harus lindungi, kembangkan, dan mengawasi. Karena dalam undang-undang internasional itu disebut konvensi